cerdas. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami, kelompok 1D, yang kita beri nama Podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, saya Noviana Trismayanti Arga, NDH 25. Di sini saya sebagai host. Dan di sini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin sama dua teman saya. Yang pertama ada Ariski Cipta Anugrah dengan nomor NDH 32 sama AAD Suryana dengan NDH nomor 2. Kita di sini akan berdiskusi nih tentang tokoh panutan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak, kemudian membandingkannya antara kedua tokoh tersebut lalu menetapkan pilihan mana nih yang menurut kita cocok untuk dijadikan role model nilai-nilai berakhlak kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Saya ke Ariski nih, A. Menurut AA siapa sih tokoh panutan AA yang bisa dijadiin role model dan kenapa AA memilih beliau gitu? Makasih sebelumnya ya Teh Novi. Jadi tokoh panutan saya itu ibu saya sendiri. Sejak awal karirnya beliau dikenal sebagai sosok ASN yang selalu membawa perubahan positif dimanapun beliau ditempatkan. Waktu masih di Dinas Lingkungan Hidup tuh, misalnya banyak program baru yang lahir dari tangan beliau dan ketika dipindahkan ke Dinas KUKMP, pola yang sama tuh terulang, Teh Novi. Jadi beliau tuh nggak Oke. sadar menjalankan rutinitas, tapi benar-benar memajukan dinasnya. Nah, salah satu bukti nyatanya tuh program pasar cerdas. Jadi ini tuh program ini tuh hadir buat menjawab kebutuhan zaman di mana masyarakat bisa berbelanja dari rumah secara online. Tapi di sisi lain tetap memberdayakan pedagang tradisional juga gitu. Jadi bukan cuma memudahkan warga, tapi juga mengangkat daya saing pedagang pasar supaya tetap eksis di era digital. Menurut saya itu sih inovasi itu tuh kayak bukan hal yang sederhana gitu. Jadi menunjukkan visi yang jauh ke depan sekaligus kepedulian kepada masyarakat kecil gitu Teknovi. Oh iya, jadi langsung bikin aksi itu biar bisa masyarakat merasakan pelayanan secara langsung gitu ya, A. Jadi Iya betul. nggak Jadi perlu ke pasar. Jadi cuman kita misalkan bisa lewat website atau apa gitu. Jadi betul. apa sih namanya memudahkan lebih memudahkan masyarakat lah intinya gitu ya, A ya mungkin ya. Ya betul. Oke. Ya betul Teknovi. Kalau dari AAD gimana? Siapa nih tokoh yang AA jadiin panutan? Halo AAD? Ade, Halo, tokoh Iya. panutannya siapa kalau Ade? baik Teh Novi sama Arji, terima kasih. Kalau saya sebenarnya mengagumi Pak JJ Wiradinata, Teh, namun setelah mendengar cerita dari Arizki, saya kagum dengan ibunya karena lebih dekat dan nyata dalam menerapkan nilai berakhlak. Oke, menarik ya dua tokoh yang berbeda gitu kalau kalau di iniin yang satu di apa? Yang satu mungkin sesama ASN tapi yang satu lagi tuh kepala daerah gitu ya mungkin ya. Kalau dibandingkan nih A, apa sih kelebihannya? Ya, betul Teh Novi. Kalau menurut saya sendiri ya Pak JJ juga sebagai pemimpin alias mantan Bupati Pangandaran ya memang sudah berhasil memajukan Pangandaran ya. Tapi menurut saya ya ruang lingkup nya tuh lebih besar gitu. Jadi kalau misalkan nilai-nilai core value berakhlak ya memang lebih mending sesama ASN gitu kalau menurut saya sih ya. Oke. Gimana mungkin menurut Pak Ade. Ya, setuju Arizki, tokoh panutan yang lebih dekat dan membumi relevan untuk kita jadikan teladan. Oke nih. Jadi setelah kalau dari sisi pelayanan nih A ke masyarakat gimana pandangan AA tentang beliau? eh Beliau tuh selalu bilang kalau dinas itu ada untuk melayani masyarakat. Jadi salah satu bukti nyatanya tuh seperti yang tadi saya bilang, yang pasar cerdas tuh program pasar cerdas.
Jadi masyarakat bisa belanja kebutuhan dari rumah secara online kan. Mm-mm. Tapi pedagang tradisional juga ikut terbantu gitu, Tenovi. Banyak pedagang yang awalnya tuh takut kalau saing sama supermarket, sekarang justru bisa bersaing karena difasilitasi teknologi. Buat saya itu contoh konkret nilai berorientasi pelayanan. Oke. Mungkin Ade mau menambahkan? Mantep, keren banget. Tapi boleh teh, mantep banget dari cerita pemaparan dari Arizki. Tapi kalau soal keuangan gimana, kan biasanya rawan banget tuh. Nah, iya, kalau misalkan anggaran tuh kan rawan banget ya. Tapi selama saya juga kan CPNS ya, beliau tuh selalu menekankan kalau setiap rupiah itu amanah dari rakyat. Jadi kita tuh harus menggunakannya sebaik-baiknya, harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan, transparan gitu. Jadi jangan disalahgunakan. Ini tuh uang rakyat gitu. Iya, Jadi harus. karena ketegasan beliau tuh makanya saya pilih ibu saya sendiri sebagai role model saya buat core value berakhlak. Oke. Jadi apapun yang di uang, kalau kita menggunakan uang negara itu harus setransparan dan dipertanggungjawabkannya itu harus benar ya, ya berarti ya. Harus Ya jelas sesuai gitu. sama ya sesuai sama nilai akuntabel kan. Oh iya iya baik. Betul sekali, Dan aku juga dengar beliau itu tipe yang nggak pernah berhenti belajar ya, Ayah. Nah, itu juga sih yang bikin saya kagum ya. Beliau tuh punya nilai kompeten yang kuat. Jadi meskipun udah punya jabatan yang tinggi, beliau eh, apa ya, dibilangnya jadi masih tetap belajar gitu. Saya aja mal kayak Malu mungkin ya. termotivasi buat mengejar pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Oh, oke. Soalnya masa sih ibu saya aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Iya, apalagi Gen Z ya ayah. Harus terus, ya, jadi kita tuh harus terus belajar gitu. Orang tua aja yang udah tua gitu kan masih belajar, masa kita enggak kan gitu. Iya bener-bener setuju banget sih A. Kalau yang namanya belajar itu kan nggak bisa, nggak memandang umur, nggak memandang Ya, betul, Teh. usia, nggak memandang waktu, mau kapanpun kalau memang bisa untuk dipelajari, kalau memang mau ya bisa gitu kita buat menambah value kita dalam bidang-bidang tertentu buat berkompetensi lebih luas lagi mungkin gitu ya ayah. Iya, betul, Teh. Kalau hubungan sama ininya pegawai-pegawainya gitu sehari-harinya gimana? Kaku kah atau Wah, memang kalau beliau orangnya humble gitu? Hmm. Jadi yang saya lihat di sehari-hari, kebetulan saya juga sering kan dulu pas lagi nganggur main Mm-mm. ya ke kantornya. Iya iya. Malah kadang ibu saya tuh ya nyapa pegawainya duluan gitu. Misalkan ada apa gitu, nyapa duluan, nggak yang kayak atasan sama bawahan banget gitu kan. Ada tuh yang kayak gila hormat, tapi ini enggak gitu, kayak ya udah kita tuh bareng gitu. Mm-mm. Jadi rasa kekeluargaannya tuh kental banget gitu. Iya. Jadi nggak kalau mungkin kalau dalam satu waktu memang ada batasan. Tapi kalau di luar Iya, itu betul. sebisa mungkin kita menciptakan kekeluargaan biar di kantor tuh nyaman gitu ya ayah. Biar enak ya, betul teh. Jadi semangat gitu kerjanya juga. Kalau Iya. misalkan atasannya galak kan kitanya juga tertekan kan. Iya bener 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 oke. Ya, kayak gitulah. Kalau ya kalau soal loyalitas sendiri gimana Kalau bicara soal loyal ya, Mm-mm. kalau menurut saya ibu saya tuh contoh nyata banget gitu. Ibu Mm-mm. saya berarti sekarang udah 26 tahun mungkin ya jadi PNS. Mm-mm. Terus semasa beliau jadi PNS tuh beliau udah dipindahkan, wah udah gak kehitung mungkin teh, udah dipindahkan kemana aja, tapi beliau tuh tetap menjalankan tugasnya dengan baik gitu teh. Jadi loyal kepada atasan tuh bener-bener bagus gitu, ke Pemda, pemerintah lah intinya ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. meskipun harus dipindahin juga ya udah dikerjainnya tuh dengan ikhlas gitu teh. Nggak yang ih kenapa sih dipindahin gitu ya. Ya Heeh. nggak yang menye-menye gitu. Mm-mm. Ini mah oh gak apa-apa, berarti ini harus misalkan dipindahin kemana, ke KUKMP misalkan, dari Dinas Lingkungan Hidup ke KUKMP. Oh berarti di sini kita harus belajar apa ya namanya,
ikhlas gitu ngerjainnya, harus ikhlas gitu Mm-mm. di mana aja lah intinya. Mm-mm. Oke. Kalau melihat perubahan zamannya gimana nih? Kalau sekarang kan udah serba apa-apa tuh digital, terus serba apa-apa tuh via medsos gitu. Itu gimana, A? eh Kalau menurut saya ya beliau itu adaptif banget teh meskipun sudah berumur ya Mm-mm. ibu saya, tapi ya kayak tadi nyambung lagi teh ke contoh pasar apa Mm-mm, program mm-mm. pasar Ya, cerdas ya. ya. Heeh. Nah, beliau itu melahirkan program pasar cerdas tuh lihat karena tren digitalisasi teh. Oh, gitu. Orang kan Iya. makin sering belanja online kan teh Iya, sekarang. iya, benar benar benar. Udah jarang sih ya Ah, yang datang ke sementara pasar. iya sementara kan Pak pedagang pasar kan makin makin apa ya sepi lah kasihan gitu, Mm-mm, mm-mm, mulai mm-mm. tertinggal gitu. Iya, benar benar, Nah, A. dari situ beliau bikin program supaya pedagang tuh bisa masuk teh ke arah digital. Jadi beliau gak takut sama perubahan. Kalau menurut saya mah malah malah menjadikan era digital ini malah menjadi peluang gitu teh. Iya, benar benar banget ya, A. Mungkin Ade mau Bener menambahkan? banget boleh teh Ya. untuk ini kan Ariki udah ngejelasin ya program pasar cerdasnya. eh, Berjalannya program pasar cerdas pasti tidak berjalan dengan sendirian. Ah ya ya. Iya pastilah. Nah, eh dan bikin program pasar cerdas kan nggak mungkin kan satu dinas ya. Mm-mm, Kalau kata bahasa Sundanya mah riweuh lah, nggak bisa semua dikerjain sendiri kan. Ya mm-mm. otomatis Betul betul. dari situ beliau harus kolaboratif dong sama misalkan mau bikin websitenya, bikin eh, sama dinas Diskominfo. Terus Mm-mm, untuk ini juga apa harus bekerja sama juga kan ngasih tahu ke pedagang-pedagang pasarnya juga, mm-mm, terus asosiasi pedagang UMKM yang lain, terus untuk ini juga apa untuk memasarkannya juga nggak mungkin kan hanya dengan apa ya via WA kan nggak mungkin kan udah gak zaman lah. Nah, mm-mm. kerjasamanya tuh sama influencer gitu biar masyarakat tuh aware nih ada program baru nih gitu. Iya, benar benar. Iya, bagus sih ya. Jadinya kalau lewat influencer itu secara tidak langsung anak-anak muda juga melihat gitu kan, nggak yang Iya cuman betul. jadi pasarnya tuh lebih luas, bukan cuman hanya orang tua saja, tapi lebih ke anak muda juga gitu. Karena kan sekarang zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh lebih seneng main medsos gitu ya, Ayah. Iya betul, Heeh. apalagi kan ya udah kan ya, kalau misalkan anak mudanya kena ya pasti bilang juga kan ke orang Heeh, tuanya benar kan. benar benar banget iya gitu ya. Hmm. Oke. Kalau dibandingkan dengan kondisi ASN sekarang nih, menurut AA gimana? ASN yang sekarang tuh Eh, udah kalau menerapkan nilai-nilai berakhlak apa belum gitu? kalau menurut saya ya untuk zaman sekarang dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu ya, Mm-mm, menurut saya udah banyak sih kemajuan teh, tapi mm-mm, memang belum konsisten ya. Mungkin termasuk saya sendiri yang belum bisa menjalankan nilai-nilai berakhlak secara baik, tapi alhamdulillah saya punya role model ibu saya sendiri yang benar-benar menunjukkan nilai berakhlak tuh bisa loh dijalankan secara baik gitu. Benar-benar bisa dijalankan nilai berakhlak tuh. mm-mm. Oke. Betul, saya juga setuju. Nilai berakhlak udah dijalankan dan untuk menatap masa depan ASN muda itu dimulai dengan hal-hal kecil, mulai dari kedisiplinan, jujur dan berinovasi. Oke nih. Ya betul, saya setuju. Oke nih, langsung aja nih ya, tanpa berlama-lama. Jadi, kalau aku sih ya, dari pandangan aku sih lebih memilih ibunya Ariski. Kenapa? Karena mungkin dari tadi penjelasan Ariski dari awal tuh, itu tuh udah menunjukkan nilai berakhlak banget gitu. Jadi dalam kehidupan sehari itu benar-benar diterapkan gitu kalau menurut aku. Kalau menurut Ade gimana? Setuju teh, aku juga sependapat dengan Teh Nopi bahwa ibunya Arizki bisa kita jadiin suri tauladan sebagai role model ASN zaman masa kini gitu teh. Hmm, oke. Jadi setuju ya? Ariski juga setuju kan?
Ya dong, pastinya Oh dong. Soalnya iya. ibu saya sendiri bisa dilihat gitu teh ada di depan mata, gak yang Iya. siapa 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 gitu. Iya, benar benar benar. Oke nih, karena waktunya terbatas banget ya, A. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat Ariski sama Ade yang udah mau chit-chat ngomong ngobrol di sini lah. Bincang-bincang. Bincang-bincang di sini gitu Nah, ya, Ayah. Semoga apa apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk saya khususnya, mungkin untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih terima kasih nanti. sudah menyimak podcast kami dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.